Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali habibina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Hamdan mazida wa syukran katsira fi hadhil munasabah al-mubarakah. Nuridu an nata'allama durusan muhimman ahamiyah ad-du'a fi majalis syariah al-islamiyah. Kembali kita bertemu ayatullah talibat, para santriwan dan santriwati, para orang tua, para asatidzah yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Kita bertemu kembali membahas pentingnya doa dalam lapangan syariah Islamiyah. Ad-du'a lughatan, doa secara etimologi, ini kalau belajar sharaf ya, berasal dari kata da'a yad'u, du'aan, meminta. Tapi ini memang fi'il yang bisa dipahami macam-macam. Bisa di Quran da'a yad'u da'watan, mengajak, meminta. Ya. Bisa juga berasal dari kata da'a yad'u di'ayatan, promosi. Maka berdoa itu pada dasarnya sedang mempromosikan diri kita supaya ketika Allah melihat kita layak diberi. Doa adalah salah satu senjata yang sangat luar biasa, amaliyah, yang dari zaman ke zaman menempati posisi terpenting dalam sebuah perbuatan kaum muslimin. Kenapa? Kasih sayang Allah kepada seorang hamba itu pada dasarnya adalah Allah memberikan ujian. Ma ibdallallah lil abdil mu'min illa bi ihda'is amraini. Allah tidak memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali dua perkara. Imma an yakuna darajah, karena ingin derajatnya diangkat. La yakunu illa bihadza, dia tidak mungkin derajatnya diangkat kecuali dengan ujian itu. Imma an yakuna lahu ad-darajah, jadi imma an yakuna hu dambun, dia punya dosa. La yuhbaru illa bihadza, dan dosanya enggak bisa diampuni kecuali dengan musibah itu. Karena setiap musibah kita harus sampaikan dalil-dalil sahihnya sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan para makhluk. Makanya kita yakin 100%. Hanya setiap musibah itu memang dari diri kita sendiri. Sebagaimana informasi Allah Ta'ala dalam surat Surah, wa ma asabahum mim musibah, wa ma asabakum, tidak ada menimpa kepada kalian mim musibah, suatu musibah,
Fabima kasabat aydikum, pasti dari kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah itu maha pemaafnya banyak. Artinya apa? Setiap musibah itu dari kesalahan kita, dan tidak ada jalan terbaik kecuali kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu pengertiannya taqarrub, ibadah. Ibadah yang khusus namanya doa. Sebagaimana dalam hadis hasan yang dihasankan Albani, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Maksudnya apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, kenapa di sini khobarnya mahsus menggunakan ta'rif? Hukum asal khobar kan nakiroh. Karena doa itu ibadah khusus. Berarti mereka yang memiliki doa yang hebat memiliki ibadah khusus. Sekarang doanya siapa yang paling hebat? Ya, doanya orang yang paling hebat. Yang paling hebat itu siapa? Manusia ada dua. Khalilur Rahman di dunia dan akhirat, surganya paling tinggi, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling hebat yang kita kenal, misalkan di Mekah ada di Multazam, yang kalau mulut kita buka dengan benar Allah kabulkan. Di Madinah ada Raudhah. Ya, ada tempat-tempat yang sangat hebat, ada orang-orang yang hebat. Ada waktu yang sangat hebat. Salah satunya ad-du'a la turaddu, doa yang tidak ditolak. Bainal adzan wal iqamah, hadis sahih. Antara adzan dan qomat. Jadi yang menyampaikan orang hebat, ya, di tempat-tempat yang hebat, ya, waktunya waktu hebat. Jadi doa-doa Nabi itu banyak sekali. Misalkan doa yang sangat hebat, dosanya besar sekali, tapi Allah langsung ampuni. Ketika Nabi Adam sudah dengan fasilitas yang super lux, eksekutif, super eksekutif, di sorga semuanya ada, tidak boleh makan buah ini, iblis datang. Akhirnya Adam dan Hawa itu tergoda. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa hebat banget ini. Walaupun banyak yang enggak pakai. Karena doa kita tuh biasanya kan, kalau para sahabat kan minta doanya supaya bisa jihad, ya, doa-doanya yang kontennya itu penting-penting sekali, bisa bertanggung jawab terhadap umat. Para nabi itu gitu. Begitu Nabi Adam berdoa dengan doa ini, Allah langsung kabulkan. Ada doa yang sangat hebat lagi. Misalkan doanya Nabi Yunus, itu doa-doa yang hebat-hebat sekali. Di mana orang berdoa dengan doa itu, maka Allah nggak tolak. Pasti Allah kabulkan. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa sangat luar biasa. Doanya Nabi Ibrahim banyak sekali. Salah satunya ibadah amaliyah terpenting itu ibadah salat.
Sebab kalau orang sholatnya baik, yang lainnya jadi baik. Ya, jadi bapak baik, jadi ibu baik, jadi anak baik, jadi tetangga yang baik, orang yang baik. Doanya luar biasa, banyak sekali. Tapi saya sudah sering mengajarkan doa-doa Nabi Ibrahim dari mulai akidahnya. Tapi saya jelaskan doa ini, ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa penting sekali itu. Kalau bisa kita jangan sampai habis sholat meninggalkan doa itu. Sebab ada jaminan orang yang sholatnya baik, yang lainnya ikut baik. Jadi orang sekarang kenapa jelek-jelek? Ya bisa dilihat dari sholatnya. Ya, khabisah aklan, jelek dari sisi dhon. Ketika sholat itu dhonnya salah. Ya, khabisah ruknan, dari si rukun-rukunnya, suruton, syarat-syaratnya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu doa yang sangat luar biasa. Salah satu doa yang sangat luar biasa yang dibaca dua orang yang paling hebat, Nabiullah Ibrahim dan Rasulullah, adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang dahsyat sekali. Orang yang berdoa dengan doa ini, maka orang ini akan dikeluarkan dari masalah yang paling pelik. Masalah apa yang dihadapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yaitu ketika dibakar, dilemparkan. Jadi kalau kita belajar tafsir, dalam tafsir Jalalain, beliau kan waktu mengumpulkan kayu bakar tuh panasnya luar biasa, maka nggak ada yang berani melemparkan. Jadi beliau itu jadi martir, jadi kayak panah, bikin panah raksasa di depannya istana, beliau dilemparkan. Nggak ada yang berani karena saking panasnya, radiusnya. Ya, begitu dilemparkan, pegang malaikat Jibril. Loh, kamu membantu saya, disuruh Allah. Enggak, kamu kan koncoku kalau bahasa sininya. Jadi saya inisiatif, masa sama-sama konco, kan sering ketemu. Ya, lah disuruh Allah enggak. Ini enggak bisa. Kalau enggak disuruh Allah saya enggak mau, lepaskan. Dengan doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, di dalam hadis sahih Bukhari. Maka begitu dilepaskan, masuk bara api yang sangat luar biasa. Begitu baranya selesai, beliau manggut-manggut. Kalau sekarang itu seperti orang yang duduk di kursi goyang yang di ruang AC, tidak tersentuh api sedikit pun. Api langsung dikendalikan oleh Allah. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya api, bardan barid dingin, wa salaman selamat ala Ibrahim. Jadi ini memang luar biasa. Doa-doa yang luar biasa ini jangan sampai kita tidak hafal. Demikian juga dibaca Rasulullah ketika beliau dikejar para jawara Mekah. Jadi semua kabilah mengirimkan jawaranya. Kenapa harus semua jawara? Karena biar nanti kalau dituntut gak bisa. Rencananya mau bunuh bareng-bareng. Nah, keroyokan, bahasa sininya keroyokan. Begitu beliau masuk Gua Thur, ya, dalam kondisi yang sangat mengerikan, beliau berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada di Quran, ya. Maka menyelamatkan Rasulullah walaupun dikepung. Bahkan kalau di dalam sirah, semua sirah yang sahih menceritakan orang-orang kafir sudah ngerti jejak-jejaknya. Tapi kok ada kayak laba-laba, sarang laba-laba yang nutupi, akhirnya
Karena Abu Bakar juga melihat kaki-kaki orang kafir itu yang sudah ada di depan gua itu. Akhirnya kembali. Akhirnya Rasulullah selamat sampai ke Madinah. Dan beliau itu di Madinah itu jalannya nggak seperti kita. Jalan kaki melewati jalan yang tidak pernah dilewati orang. Bayangkan kalau kita lewat jalan situ, wah gampang. Kita dulu waktu baru pesantren bikin itu jalan ya walaupun kencur itu blas sampai ke lutut biasa. Ya namanya kalau Rasulullah jalan yang tidak pernah dilewati orang dari Mekah ke Madinah. Bayangkan jaraknya hampir 500 km, 480-an. Kalau pakai onta kurang lebih sepekan. Tapi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Salah satu apa? Ada mukhul ibadah, ada senjata ibadahnya, doa. Seorang sekarang itu doanya kenapa ringan sekali, ngambil doanya sembarangan, tempatnya sembarangan, ya. Kita juga tujuannya sembarangan, ya. Al-umur bimaqasidiha, maksud kita juga kadang-kadang sembarangan. Makanya suatu ketika saya meruqyah di tempat besar sekali, di ngesrep besar sekali. Habis itu saya belum datang, ada teman yang ruqyah. Habis itu yang diruqyah komentar, kok ngajine be masih pletek-pletek. Ngajine aja jeglak-jegluk ruqyah. Saya tanya tambah ketawa-ketawa. Kadang-kadang memang begitu. Suatu penyakit bisa disembuhkan tergantung juga dokternya. Dokternya ngerti apa ora. Kalau dokternya KW, dia memberikan resep. Beda dong obat paten. Itu tanya Bu Murni itu. Obat paten itu mahal. Makanya biasanya tawarin yang paten apa yang generik. Generik ya bagus, tapi yang paten itu pasti lebih mahal. Nah kalau para nabi itu doanya doa paten. Ya, itu pun dilihat situasi kondisinya, dosisnya perlu ditambah apa tidak. Kadang-kadang ada orang obat tapi dosisnya nggak sesuai, ya. Contohnya Rasulullah sama-sama berdoa dengan muawwidat kulhu falaknas, tapi waktunya beda, dosisnya beda. Habis maghrib, habis subuh beda dengan habis salat biasa. Salat biasa cukup 1 kali. Kulhu, falak, nas. Habis subuh Rasulullah dosisnya dilipatkan 3 kali. Karena Rasulullah tahu persis, ya. Kalau seandainya Rasulullah itu seorang dokter, bukan dokter spesialis, subspesialis. Ahli hukum yang ngerti leg spesialis. Khusus yang paling khusus. Nah, kalau kita itu protap doanya aja kadang salah. Padahal oleh para ulama kalau kita berdoa ya diawali dengan pujian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baru selawat sebagai kuncinya. Ya, berdoa itu harus memuji Allah dulu. Makanya doa zikron, doa bermakna zikir, pujian kepada Allah. Jadi biasanya orang-orang yang mau minta dia diberi karena dia memuji. Nah, orang minta langsung aja nodoki padoe lagi. Nah ini adabnya itu nggak ada. Pujian dulu panjang, baru minta. Nah ini penting sekali. Kaidah-kaidah yang sangat penting. Kenapa para nabi itu doanya hebat-hebat? Karena ini orang yang ujiannya paling dahsyat. Asadun nas ibtilaan al-anbiya. Orang yang ujiannya paling dahsyat itu adalah para nabi.
Sebenarnya semua orang beriman itu tandanya Allah cinta itu diuji. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun, padahal belum pernah diuji. Dan tidak ada senjata yang paling dahsyat dalam ujian apapun, salah satunya doa. Doa-doa yang tadi memiliki kedudukan yang istimewa. Ya. Kebiasaan Rasulullah memang kalau menghadapi masalah genting itu istighosah. Salah satunya ketika beliau itu mau menyegat kabilahnya Muawiyah. Akhirnya ketemu, tiba-tiba ngajak perang. Bayangkan, yang bawa pedangannya hanya 3, itu pun yang 2 pedangnya medul. Ya, kalau orang kafir kan banyak sekali. Maka beliau istighosah. Ittastahitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi albin minal malaikati murdifin. Ya, istighosah langsung Allah bantu. Lawan 1000 orang kafir, malaikatnya 1000. Seandainya malaikat 1 aja 1000 orang kalah. Bayangkan kalau yang hadir malaikat Jibril, dalam hadis Sahih Bukhari, sayapnya aja 600. Itu bisa untuk menutupi permukaan bumi. Yang datang 1000 mungkin malaikat-malaikat yang di bawah-bawah. Makanya para sahabat kaget dengan doanya Rasulullah waktu istighosah itu, sampai selendangnya Rasulullah, jubahnya itu jatuh. Sampai Abu Bakar, berhenti ya Rasulullah, pasti Allah sudah mendengar. Para sahabat kaget sekali karena baru mau nembak pakai panah, baru mau nembak kok panahnya sudah sampai. Berarti ini ada yang membantu. Dan kelebihan kaum muslimin itu adalah karena apa? Ada bantuan dari Allah Ta'ala. Allah punya makhluk-makhluk khusus yang memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Kalau kita hanya mengandalkan kita, ya kalah. Orang kafir punya pesawat, kita pesawatnya pakai itu, ya bisa di password tuh ya. Punya tank, kita baru punya tank. Hari ini itu kita hanya mengandalkan teknologi, secara matematis pasti kalah. Hanya mengandalkan teknologi. Kan di mana-mana negara Islam itu teknologinya belinya juga di orang kafir. Bahkan kalau ada orang-orang pinter, ahli fisika, saya sering ngomong sama anak saya, anak pinter kerjanya di luar negeri. Mana-mana otake banyak di luar negeri itu. Kalau ada orang Islam kok pinter, langsung kalau perlu diberi KTP, gak usah pulang ke negerinya. Makanya di negeri muslim itu isinya orang-orang yang kata orang-orang barat itu, ketika kecelakaan pesawat semuanya gagal otak. Yang gagal otak orang Islam, karena otaknya sekuku ireng, nggak bisa gagal otak. Nah ini kasihan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan, kecuali dulu ya, kalau dulu bisa, karena dulu rata-rata para ilmuwan itu Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma cikal bakal teknologi digital, itu dia hafal Quran sejak kecil. Ibnu Sina hafal Quran sejak kecil. Nah kita sejak kecil masuk Islam, udah Islam terus. Di barat banyak loh. Ini sedang musimnya, apalagi di Uni Soviet nih. Tadi malam baru tadi malam ada instruksi sebaiknya dakwah Islam itu dilakukan 24 jam. Kata di Uni Soviet dan Perdana Menteri Belanda. Saking takutnya dengan virus corona. Ternyata mereka itu kayak disebutkan Quran, ketika mereka diuji, da'ullah mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas sekali berdoa.
Falamma najjahum bil barri. Tapi biasanya kalau udah selamat, ini kan ceritanya orang-orang yang musyrik, tapi ketika diuji di laut, wah nggak ada apa-apa kecuali aja berdoa mukhlishina lahuddin, ikhlas sekali. Ketika diselamatkan di daratan, dia lupa. Makanya kata orang lupa daratan. Karena ceritanya kebanyakan orang-orang kafir musyrik itu ketika dia diuji di laut, mereka itu takut karena segala sesuatunya menakutkan. Begitu di darat, dia lupa, namanya lupa daratan. Sekarang itu kan yang paling parah sekali kan Italia, Prancis, ya, makanya Soviet, Belanda, negara-negara Barat sudah instruksi kalau Perdana Menteri langsung turun di Belanda itu meminta imam masjid, ya, terus berdakwah 24 jam kalau bisa, berdoa, ya, suruh berdoa terus menerus dan berdakwah 24 jam. Bayangkan kalau di Uni Soviet dibangunkan masjid-masjid baru, ya, masjid-masjid dibangun, ya. Ternyata mereka pun kalau ada masalah ngerti juga senjata yang paling hebat bukan senjata yang konvensional. Sebab Pak Xi Jinping, Perdana Menteri Cina itu baru saja pamer kekuatan. Begitu diserbu sama corona, pasukannya ada yang berani. Tadinya berani, yang pakai cadar aja dicabut. Sekarang pasukannya pakai cadar. Ya. Mereka ngerti, minta juga, bahkan banyak yang ke masjid. Ke masjid itu sampai pakai celana pendek. Wudunya nggak bisa, ya. Karena kaum muslimin itu salah satunya punya keistimewaan yang sangat luar biasa, ketenangan dengan berdoa. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi sangat kenyang, tenang sahaja dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang sekali. Kaum muslimin kelihatan yang ahli zikir itu wajahnya kelihatan, ya, nggak penakut. Orang-orang Islam yang penakut itu memang nggak punya senjata. Ya, makanya kalau preman itu pendidikan memang punya senjata. Mungkin dia senjatanya, tapi biasanya yang pendidikan itu kelasnya kelas-kelas yang rendah. Ya, orang yang baru sabuk awal-awal itu pendidikan. Beda dengan sudah sabuknya dan 1 dan 2. Ya. Kalau kita kan kebanyakan dan lain-lain. Jadi ya ini dan lain-lain dan sebagainya ini. Jadinya posisinya nggak kuat. Ini sangat penting sekali. Jadi aslinya semua orang itu ittifaq mengakui kehebatan doa. Hanya persoalannya kita butuh mengerti SOP doa. Tadi dijelaskan, pakailah doa terbaik, dipakai orang terbaik, di tempat terbaik, ya, pada waktu-waktu terbaik. Jadi waktu yang sangat baik sekali salah satunya habis sholat, terutama di contoh Rasulullah antara sholat Maghrib dan sholat Isya, itu waktu yang kebiasaan Rasulullah sampai Isya. Habis sholat subuh, nah kebanyakan kita habis sholat subuh malah tidur. Nah, makanya kebiasaan tidur sholat subuh itu kebiasaan yang paling tidak disenangi oleh Rasulullah. Kalau tidur Rasulullah pagi itu habis terbit sinar matahari. Ya, saya itu walaupun sakit kondisi apa itu nggak bisa. Kalau habis subuh lemes seperti apa jalan dulu, ya, malah biasanya tidurnya tidur yang nggak sengaja. Ya, ini penting sekali bagi kita, ya. Ternyata doa ini senjata yang luar biasa, tapi tidak dikenali oleh pemiliknya. Ya, termasuk yang tidak dikenali apa? Senjata super dahsyat kalimat syahada. La ilaha illallah. Musuh sebesar apapun
nggak bisa terkalahkan. Tapi orang tidak mengenali syahadat dengan benar. Taklidan, adatan, umuman, hanya ikut-ikutan saja, umumnya piye. Padahal kita bukan itu. Al ilmu qoblal qaul wal amal dalam Sahih Bukhari. Ilmu dulu. Saya kira demikian. Barangkali ada yang bertanya sehubungan dengan doa, dipersilahkan. Ya, silakan Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, istighosa. Kemudian ada dari istighosa. Itu kan apakah Rasulullah mengangkat kedua tangannya? Ya. Bahkan Rasulullah kalau mengangkat tuh sampai ketiak yang putih kelihatan. Kita menyampaikan istighosa itu apakah memang hanya di momen-momen tertentu ataukah bisa keseharian? Mungkin yang kedua yang doa tadi, Allah bersih, Allah suci. Jadi kita ini kan seperti di surat Al-Baqarah ayat 24, Allah sendirikan bersih karena ada maksiat. Kita berbuat kesalahan. Terus kita punya satu masalah. Nah, kita berdoa kepada Allah, ingin masalah ini ada jalan keluarnya. Sementara di sisi lain kita ada maksiat. Nah, mau ya sebenarnya minta ini ya jalan keluar tapi di sini maksiat. Tapi kan tetap doa harus disampaikan. Itu bagaimana agar bersih kita di hadapan Allah sehingga masalah bisa selesai. Tapi ya ini maksiat ini ya. Ya, jadi yang pertama istighosa. Namanya istighosa itu waktu-waktu tertentu. Saya sudah terangkan. Ibadah yang khusus namanya doa. Doa yang khusus namanya istighosa. Ya Rasulullah waktu istighosa ketika menghadapi musuh di perang Badar. Namanya istighosa. Itu ya waktu-waktu tertentu khusus. Ya. Loh, saya kan masa setiap hari ya, berarti setiap hari khusus, ada orang khusus setiap hari punya masa yang pelik. Ya itu, khususnya itu. Ada orang khusus terus ya. Pak Jokowi kan jadi orang khusus tapi setiap hari jadi presiden sih. Nah, kalau kita tuh kan kadang-kadang ketemu presiden mungkin seumur hidup aja nggak pernah. Ketemu aja nggak pernah. Yang kedua, apakah itu bentuknya doa bersama atau wah itu di dalam kitab-kitab hadis fikih masalah khilafiyah al-far'iyah, masalah-masalah cabang yang para ulama berbeda pendapat. Ini masalah yang cabang, tidak mungkin orang bisa ketemu. Itu banyak sekali. Jahar apa sir, itu masalah yang hadisnya ada semua. Saya kadang-kadang sampai meneliti kitabnya langsung. Contoh ada kasus seorang ustadz ketika habis baca Quran mencium mushaf. Nah ustadznya itu mungkin mengingatkan gayanya gaya menjelekkan. Oh nggak pernah ada itu di zaman Rasulullah. Rasul nggak pernah mencium mushaf. Ya memang di zaman Rasulullah mushaf belum ada. Sahabat nggak ada. Ternyata dalam kitab saya baca ada. Ternyata kebiasaan Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau habis baca Quran mencium mushaf. Ikrimah kan nggak ada zaman Ikrimah. Zaman Rasul belum mushafnya, karena baru dibikin pertama zaman Abu Bakar. Langsung cari, oh bisa terjadi. Nah ini kalau yang begitu tuh masalah hilaf nggak bakalan ketemu. Kayak orang hilaf masalah kunut sampai sekarang nggak bakalan ketemu. Kenapa? Wong Imam Syafi'i orang yang paling ahli itu loh. Muridnya paling ahli, yang paling ahli pakai kunut. Muridnya paling ahli hadis tidak pakai kunut. Tapi dua-duanya santai. Imam Syafi'i tempatnya Ahmad nggak kunut, Ahmad tempatnya Syafi'i kunut itu loh. Itu orangnya pinter itu loh. Jadi kita itu Anda yakinnya di mana, Anda punya dalil apa? Kalau pembahasan itu luar biasa panjangnya. Hampir setiap hari saya itu kalau baca-baca gitu saya ngecek hadisnya. Bahkan
Zaman dulu yang saya itu menganggap itu bid'ah, ternyata ada kitabnya. Ya. Tapi kitabnya kan banyak sekali. Ya, intinya istighosah ada dipakai sewaktu-waktu karena like spesialis ibadah itu ibadah khususnya doa yang khusus istighosah, tapi dipakai. Contohnya banyak, Rasulullah, para sahabat banyak sekali. Ya, sedangkan caranya apakah bersama sendiri-sendiri itu mesti ada hilafnya. Jenengan kalau sudah punya baca hadis yang sendiri ya silahkan aja. Hadi masalah al-far'iyah wasi'ah jiddan. Dalam masalah yang buruk itu para sahabat tuh berlapang dada. Persoalannya kan kita itu kan mengikuti Rasulullah, ahli sunnah, al-jamaah, jamaah Rasulullah, sahabat. Sahabat itu waktu Rasulullah Hajjul Wada itu yang ikut 100.000. Nah, sementara kita itu sahabat yang diikuti sahabat siapa? Silakan ikuti sahabat-sahabat. Kan kemarin juga saya contohkan banyak sekali dalam masalah begini, nggak ujung bertepi. Ya, setiap ada ilmu di atasnya ada ilmu lagi. Ya, jadi harus dipahami. Yang kedua, masalah kita kan syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i curhat kepada syekh spiritualnya, kata orang, saya yang paling tua. Saqatu ila waqi'in hibdi. Ya, saya curhat kepada syekh saya yang tertua, Waqi'. Kenapa saya hafalannya terganggu? Pak arsadani ala tarkil ma'asi. Memang kamu mungkin ada maksiat, tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, ilmu Allah cahaya, wa nuradh-dhala yuhdalil 'asi. Cahaya Allah enggak mau orang maksiat. Bagaimana kita berdoa kalau kita maksiat? Makanya at-taubah wajibatun ala kulli muslim. Taubat dulu. Kan sama orang gimana Pak Ustadz? Ya minta maaf aja, enggak ada maafkan, enggak masalah. Ya, taubat dulu, kita berdoa, ditambah lagi para ulama dibolehkan dengan sholat taubat 2 rakaat, kaifiatnya seperti sholat biasa. Ya ada caranya gitu. Kalau kita merasa risih, taubat dulu, sholat taubat 2 rakaat baru. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah semacam ini itu, nah, makanya saya itu walaupun setiap hari itu membahas silap, ya nggak selesai-selesai. Sejak dulu, sejak tahun 80 saya sudah menyelesaikan kitabnya Syekh bin Baz At-Tahdir Anil Bidah, 80 loh. Karena ceritanya ada dulu saudara saya itu kerjanya di Arab, nyupir, rajin mengumpulkan kitab, tapi nggak bisa baca kitab. Akhirnya kitab itu yang suruh baca saya. Dulu sudah. Nah, makanya saya itu ke Semarang itu begitu memberikan training kupas tuntas sifat sholat ya, di Hotel Horizon sama Hotel Gracia. Udah lama sekali, mungkin 10 tahunan. Ya karena sejak itu udah biasa begini atau gini, sejak kecil tuh biasanya debatnya sama bapaknya Saro. Bapaknya Saro itu kan saya manggilnya kakak. Tuh Pak D-nya itu kan ketua Majelis Tarjih. Hanya karena kan lebih sepuh daripada saya ya. Tapi kebetulan ya mungkin karena zaman dulu kan orang sekolahnya sekolah biasa ya. Itu sering debatnya gitu. Bahkan di kampung itu biasaannya debat. Ya makanya saya ya kakak saya juga saya panggil kakak, namanya Sunarto, kakak saya lagi Komar, jadi kiai juga di tempatnya Saro itu. Di masjidnya Komar. Manggilnya saya adik. Itu sering dia. Ada dulu surat nih, suruh suatu ustadz tuh kafir misalnya gitu. Disuruh ngirimkan surat. Memang saya kecil dulu itu isinya polemik terus. Bagaimana tidak polemik? Itu Pak adenya Saro itu santren NU terbesar itu.
Ya, kiainya namanya Kiai Mahrus Ali, Kiai Kediri. 2 orang. 2 kiai guru saya paling, ya boleh dikatakan paling pintar lah. Yang satu namanya Tirmidzi, yang padanya Saro namanya Salimuddin. Nah itu sekarang dia jadi tarjih Muhammadiyah, yang satu NU. Kalau ceramah dulu awal-awal masjidnya itu bisa, ya dicorong itu beda-beda itu. Saya masih kecil waktu itu, baru habis lulus dinia SMP lah, usia SMP. Ya kalau Saroh belum lahir, Mbak Saroh belum lahir. Artinya kalau saya itu memang kecil itu sudah masuk wilayah hilaf pernik-pernik. Makanya kalau ada orang sekarang itu bid'ah kaget berat sangat tidak kaget sejak kecil. Masuk Semarang sudah tahu. Nah, sementara orang-orang sini terutama yang kampus-kampus itu baru pernah masuk gang-gang kecil, makanya pada bingung. Hilaf itu bukan jalan tol, gang-gang kecil. Saya kira demikian, mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya berkesempatan offline ya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.